Buat gua, Red Magic 11 Pro ini kandidat terkuat rajanya HP gaming. Selain punya performance yang buas, cooling sistemnya juga bertumpuk-tumpuk. Belum lagi fitur gamingnya berlimpah ruah. Terus desainnya? Wah, idaman gamers banget. Tapi dari segala kemewahan ini beneran kepake atau cuma gimmick aja? Terus komplain gua apa aja? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari boxnya dulu yang super gede. Sebagai perbandingan, ini boxnya V60 dan sampai berlipat-lipat ya ukurannya. Ini isinya HP atau PS5 ya? Di sekelilingnya ada logo sama nama HP dan punya gue yang varian 16 plus 512. Wah, unboxing kali ini bakal mewah banget kayaknya. Dan terjawablah kenapa bisa gede gini. Ternyata ada kontrolernya juga yang namanya Red Magic Shadow Blade Gamepad 2. Nanti kita kepoin setelah ini. Terus ini dia box HP-nya. Dan gue coba korek-korek lagi. Udah nggak ada sih. Mari kita unbox HP-nya dulu. Pas dibuka kayak biasa ada kotak lagi yang isinya SIM ejector dan hard case semi-transparan garis-garis. Habis itu ada HP-nya yang kita kesampingin dulu. Kabel charger warna merah, Type-C ke Type-C, dan terakhir kepala charger 80 watt. Gile, salfok banget gue sama HP ini. Pas dinyalain langsung disambut sama Red Magic OS 11 berbasis Android 16 ya. Terus kayak biasa setup dulu, dan buat kalian yang peduli sama storage, dari 512 GB out of the box ini udah kemakan 32an GB. Dan next, kita unbox game controllernya yang simple aja sih. Yang di dalamnya ada box lagi warna putih. Terus di tengah sini ada kotak hitam yang isinya kertas-kertas yang kita jarang baca. Terus ini controllernya dan 3 tombol ekstra dengan tekstur yang beda-beda tuh. Gile, tombolnya banyak banget dah. Nanti kita explore lebih lanjut. Impresi gue sama HP ini definisi HP gaming yang sesungguhnya. Desainnya masih mirip kayak model sebelumnya, transparan dengan lampu joget-jogetnya yang meriah di berbagai sisi. Belum lagi ada bulatan gede di belakang sini yang muter-muter warna biru. Bukan MagSafe, tapi ini liquid cooling. Yang mana alirannya ini bisa kita atur di settings ya, bisa dinyala matiin ataupun seberapa cepat alirannya jalan. Keren. Dan pas gue sentuh emang ada berasa adem gitu sih. Selain itu, lampu-lampu di sini juga bisa diubah. Ada berbagai warna nih dengan beberapa pola nyala. BTW lampunya nggak cuma logo Red Magic di belakang ya, tapi shoulder trigger kanan sama kiri sini sama bagian bawahnya. BTW kedua ini bukan tombol ya, dia nggak bisa dipencet, tapi lebih ke sentuhan. Habis itu buat kipasnya nggak lupa bisa diatur juga lampunya. Dan lebih canggih lagi karena bisa pilih warna kombinasi gitu. Terus kita juga bisa atur kecepatan kipasnya plus sound effect pas kita nyalain kipas ini. Kalau pas main remang-remang sih ini HP bakal kelihatan hidup banget. Belum lagi bentuk ngotaknya yang beneran ngotak karena di bagian belakang itu beneran rata. Nggak ada kamera bump sama sekali. Bahkan di bagian kipas ini nggak ada lubangnya ya, karena dia keluar masuk udaranya itu di bagian frame HP. Cuman sebenarnya ngaruh nggak sih model kipas kayak gini? Tenang, nanti gue bakal buktiin pakai data buat suhu dan konsumsi daya saat diaktifin. Oh ya, nggak lupa, HP ini juga punya lubang kebahagiaan buat para gamer, yaitu headphone jack. Plus ada tombol merah imut ini, namanya Magic Key. Defaultnya itu buat masuk ke game space. Tapi kalau nggak suka, bisa diubah buat kamera, flashlight, bahkan shortcut lain. Terakhir, ini salah satu alasan gue suka sama HP ini, yaitu layarnya bersih, nggak ada tompel ataupun punch hole. Kamera selfie-nya disembunyiin. Kamera selfie-nya disembunyiin di bawah layar. Jadi kalau mau nemuin agak susah sih, mesti dimatiin dulu dan lihat dari sudut tertentu. Overall, HP ini cukup gede dengan tebal 8,9 mili dan berat di atas rata-rata 230 gram. Tapi buat device gaming, gua rasa udah pas lah ya. Apalagi dari sisi layar nggak ada gangguan tompel. Plus bagian belakangnya yang flat bikin rasa insecure nyenggol bump kameranya nggak ada sama sekali. Kalau ngomongin spesifikasi, termaksud wow. Untuk layar bisa dibilang mirip dari pendahulunya, sama-sama 6,85 inch under display. Terus performance pakai chipset terkuat Snapdragon saat ini, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dan kedapetan chipset tambahan Redcore R4 yang berfokus pada gaming performance, visual lebih smooth, dan pengaturan cooling. Loh, kenapa cooling aja sampai perlu chipset sendiri, Bang?
Karena performance suatu HP itu nggak cuma seberapa ngebut, tapi seberapa hebat bisa meredam suhu yang dihasilkan dari performance buasnya. Dan mereka sampai namain Red Magic Aqua Core Cooling System. Di dalamnya ada flowing liquid cooling, teknologi yang biasa dipakai PC. Dan ini HP pertama yang diproduksi massal pakai pendekatan yang sama. Habis itu ada turbo fan yang sekarang udah waterproof ya. Dan secara kecepatan juga meningkat. Dari 23.000 RPM di 10 Pro lalu, sekarang 24.000 RPM. Dari sisi vapor chamber juga sangat luas nih, sekitar 13 ribuan mm persegi. Plus di atasnya dilapisin lagi sama liquid metal 3.0. In real sebenarnya lebih kompleks lagi yang kalian bisa lihat di sini gambarnya sampai berlayer-layer gitu. Terus gimana dengan benchmark? Antutu tembus 4,2 juta coy. Skor tertinggi yang pernah gue cobain. Dan selisihnya sekitar 400 ribu kalau dibandingin sama dua Snapdragon 8 Elite Gen 5 lainnya, Poco F8 Ultra dan iQOO 15 di 3,8 juta. Kalau buat Geekbench lebih tinggi juga, tapi nggak sejauh Antutu tadi. BTW buat yang penasaran jagoan mana antara Poco F8 Ultra dengan iQOO 15, gue lagi siapin video duel kedua HP ini. Jadi biar nggak ketinggalan, kalian subscribe kalau belum ya. Segera videonya gue masak. Nah sekarang pertanyaannya, gimana dengan 3D Mark? Di sini gue bakal tes 2 kali, mulai dengan tes tanpa cooling, buat tahu seberapa jauh bedanya sama yang nyala. Dan hasilnya, HP ini sampai mati di loop ke-18 dong, karena suhunya tembus 60 derajat. Bahkan bagian belakangnya sampai 62. Cuman perlu diingat, ini bukan salah HP-nya sih, tapi lebih nunjukin seberapa ekstrim performance yang dia kejar. Lanjut setelah gue diemin beberapa lama, gue tes lagi dengan cooling on. Dan hasilnya udah diduga, punya base loop yang sangat tinggi di 8100 dan stabilisasi 77,9%. Kalau dibandingin sama iQOO 15 di review gue kemarin, terpaut sampai 700-an poin dengan stabilisasi beda 17%. Dan ini cukup berasa sih. Cuman performance segila ini ada harganya kawan, yaitu secara konsumsi daya cukup tinggi, berkurang 19% dengan suhu maksimal mencapai 60 derajat. Sedangkan iQOO 15 konsumsi baterai berkurang 12% dengan suhu maksimal di 50 derajat. Pertanyaan selanjutnya, jadi ada beda nggak bang suhu pas coolingnya nyala sama mati? Jawabannya ada. Untuk performance yang dimaksimalin gini, suhunya bisa lebih teredam 4-5 derajat. Sebelumnya di 59, sekarang ada di 55. Sedangkan bagian belakangnya yang tadi di 62, sekarang turun jadi 58-57 derajat. Kalau buat konsumsi daya, kita belum bisa ukur ya, karena HP-nya sempat mati di tes pertama. Tapi tenang, di tes gaming nanti bakal kelihatan perbedaannya kok. Mohon bersabar. Dan sekarang kita lanjut ke baterai HP ini, yang mana jumbo banget, punya kapasitas 7500 mAh. Naiknya lumayan sih dari Red Magic 10 Pro di 7050 mAh dengan fast charging 80 watt dan sekarang ketambahan wireless charging 80 watt juga yang sebelumnya nggak ada tuh. Kalau dari sisi kamera bisa dibilang mirip. Ada 50 megapiksel lensa utama, 50 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel lensa makro atau depth. Gue kurang tahu sih, infonya nggak terlalu jelas. Dengan selfie dalam layarnya itu 16 megapiksel yang nanti teman-teman bakal lihat kualitasnya. Untuk spek lainnya, ini HP 5G yang tampaknya nggak support eSIM ya. Gue cari di sini nggak ketemu. Terus udah IPX8 dari sebelumnya IP54. Tapi Red Magic ngeklaim mereka tetap ada dustproof-nya, walaupun nggak ada sertifikasinya yang X itu. Untuk fingerprint juga sekarang upgrade, udah 3D ultrasonic dari sebelumnya optical, dan bisa display out juga ke monitor. Ada 2 mode, mirror sama extender. Jadi dari spesifikasi udah kelihatan ya kalau Red Magic 11 Pro ini beneran serius, nggak cuma dari performance tapi dari sisi cooling dan baterainya nggak main-main. Tapi spek canggih gini beneran kerasa nyata nggak sih pas dimain game? Mari kita buktiin. Oh ya, sebelum kita tes sebuah HP ini kalau dipakai ngegame plus konsumsi daya dengan dan tanpa cooling system, mari kepoin sekilas fitur gamingnya yang menurut gue paling komplit yang pernah gue coba, yaitu Game Space. Jadi dia ini dibagi jadi 2 area. Sebelah kiri lebih ke fitur-fitur buat gamenya kali ya, kayak mentokin performance CPU dan GPU pakai Diablo mode. Terus bisa juga naikin kualitas gambar sama frame rate. Dan kalau kita goyangin HP-nya juga bisa di touch ya di area tertentu yang udah kita set sebelumnya.
Sedangkan buat game tembak-tembakan kita juga bisa tambahin crosshair sampai kaca pembesar di tengah layar supaya musuhnya lebih jelas kelihatan. Selebihnya kalian bisa lihat ya, masih banyak banget fiturnya di sini. Sedangkan di sebelah kanan lebih ke settingan basic, mungkin kayak aktifin liquid cooling, wifi, kipas, bypass charging, dan lainnya. Oh ya, kalau buat set shoulder triggernya, kita bisa pilih di kiri atas sini dan bakal keluar setupnya. Bisa sekali tap, long press, dan macam-macam. Tinggal arahin ke tempat mana yang mau kita touch dan pencet aja deh. Nanti ada sensasi getaran pas kita sentuh. Jadi berasa kayak tekan tombol beneran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat buktiin spesifikasi canggih tadi. Beneran kerasa nggak sih? Untuk tes pertama, Genshin. Secara performance pasti mentok lah. Gue sempat tes untuk coolingnya nyala dan mati. Sama-sama punya FPS rata-rata mentok di 59an. Selisih 0,2 aja selama 30 menit main. Cuma kalau ngomongin konsumsi daya rata-rata, untuk cooling off-nya itu ada di 3,82 watt. Sedangkan kalau on di 4,45 watt, atau lebih memakan daya sekitar 16,5%. Tapi yang cukup aneh, kalau buat suhu nggak terlalu beda jauh loh. Keduanya ada di sekitar 41 derajat. Nah, berarti kipasnya nggak guna dong, Bang. Asumsi gua sih mungkin lebih ke beban gamenya aja yang belum cukup berat buat maksa sistem coolingnya kerja maksimal. Makanya next gua bakal tes satu game lagi yang lebih berat, yaitu Wuthering Waves. Tapi sebelumnya mari kita kepoin bentar tentang kontrolernya dulu, yang banyak banget tombolnya dah. Terus di bagian atas masing-masing ada 2, plus di belakang pun ada L sama R. Dan yang gua suka, port USB-nya ini fleksibel loh. Jadi pas dicolok nggak rawan patah. Habis itu di bagian bawahnya juga ada pengganti 3,5 mili jack sama USB Type-C yang ketutupan saat kita pakai gamepad ini. Cara pasangnya tinggal ditarik aja. Terus gue sempat cobain Genshin Impact yang tinggal ganti settingannya di sini. Habis itu di tiap tombolnya dikasih tahu pencet apa di controller. Misalnya kalau kita mau ganti karakter, nyerang, loncat, lari, dan lainnya. Oke, cukup buat controller. Lanjut kita ke tes game Wuthering Waves yang settingannya gue mentokin. Dan secara FPS nggak usah diraguin lagi. Hampir mentok di 59an. Dengan suhu yang terbukti tanpa cooling naik ke sekitar 45 derajat. Dan begitu dinyalain turun di sekitar 43 derajat. Secara konsumsi daya juga sama ya, kenaikannya sekitar belasan persen, lebih tepatnya 14,4% dari 4,79 watt ke 5,48 watt. Kalau coolingnya dinyalain tuh. Jadi kesimpulannya, cooling di HP ini bukan gimmick sih, terutama untuk aktivitas berat lebih berasa, dan bakal lebih ngebantu lagi kalau kita mainnya dalam jangka waktu yang lama. Walaupun perlu diingat, ada harga yang harus dibayar dari sisi konsumsi daya. Untuk sektor kamera, jelas ini bukan fokus utama HP ini, dan jujur aja, hasilnya ya secukupnya. Stabilisasi video cukup bergejolak, dynamic range kadang overexpose, dan di kondisi tertentu sempat ada frame drop. Kalau buat selfie, nah ini konsekuensi dari selfie under display. Hasilnya kelihatan berkabut, dan ini bukan karena lensa kotor ya, tapi karena karakter teknologinya ya kayak begitu. Terus juga ada lampu di belakang, cahayanya bakal berbentuk bintang-bintang. Intinya buat dokumentasi ringan masih oke, tapi jelas bukan buat vlogging atau syuting yang niat. Cuma untungnya buat foto pemrosesan softwarenya cukup ngebantu nih. Efek bintang tadi banyak yang dikoreksi, jadi hasilnya lebih normal dibanding video. Kalau buat kamera belakang, hasil fotonya bisa dibilang aman. Saturasi warnanya sedikit lebih tinggi, tapi masih layak dilihat lah buat sehari-hari. Overall, setelah gue pakai dan tes cukup jauh, bisa gue bilang HP ini punya fokus yang jelas banget, yaitu ngejar performance dan pengalaman gaming maksimal. Ini kerasa dari cooling sistemnya yang berlapis-lapis, fitur gaming yang super lengkap, layar tanpa tompel yang bikin main jadi menyatu atau bahasa kerennya immersif, shoulder trigger, desain gaming dengan lampu joget-joget, sampai kemampuan buat mirror ke monitor. Cocok juga buat kalian yang suka streaming. Cuman kecanggihan-kecanggihan tadi ada komprominya. Di antaranya saat performance di push, konsumsi dayanya cukup tinggi. Terus ukurannya termasuk gede dan berat. Plus sektor kameranya yang bukan fokus utama tuh. Sama satu lagi, soal harga, kemungkinan bakal ada di level yang tinggi sih. Walaupun untuk pastinya, kita mesti tunggu info resmi dari Nubia Indonesia ya. Kalau penasaran, bisa kepoin aja IG-nya mereka. Tanggal 8 Januari HP ini bakal launching.
Terakhir, kayaknya udah lama nggak sih gue nggak bikin tawuran chipset. Kali ini sesama Snapdragon 8 Elite Gen 5. Gimana? Kalau pada tungguin, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan kasih tahu juga siapa aja pesertanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.